Shalom, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video daripada Ustadz Insan Moko Ginta. Dan cuplikan video dia inilah nanti akan saya komentari ya. Sebenarnya video dia ini adalah memberikan pertanyaan untuk Christian Friends jawab ya. Tapi saya melihat bahwa pertanyaan Insan Moko Ginta ini tidak perlu sekelas kaliber daripada Christian Friend untuk menjawabnya. Saya rasa saya yang bodoh ini cukup untuk menjawab pertanyaan daripada seorang kristologi ini ya yang bernama Insan Moko Ginta. Tapi sebelum kita menyaksikan video dia, namun terlebih dahulu tekan like dan subscribe sebagai bentuk daripada dukungan saudara untuk saya terus boleh eksis untuk mengupload video-video yang sifatnya apologetika Kristen. More knowledge about the comparison of Islam and Christianity. May Christian Prince realize his own mistake and foolishness, and may Allah give him guidance to the right path. It is really weird that Christian Prince is very convinced that Jesus is God. In my opinion, Christian Prince is very shallow in understanding the content of the Bible, especially about Jesus. If Christian Prince uses his common sense, he will definitely believe that Jesus is not God, since the matter of divinity in the Bible is very weak. He is smart in speaking, but he is not smart enough in using his common sense. He even doesn't seem expert about his own holy book. That's why he doesn't have courage to appear with his real face. He only uses sound or uses a mask. In the Bible, there are so many testimonies of Jesus that he said he was not God, but only the messenger of Allah. Please pay attention with this verse, which was said by Jesus in the four Bibles. He honestly admitted that he was a messenger of God. Matthew chapter number 10, verse number 40, Jesus said, anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me also welcomes the one who sent me. Mark chapter number 9, verse number 37, Jesus said, when you welcome even a child because of me, you welcome me. And when you welcome me, you welcome the one who sent me. Look at chapter number 10, verse number 16. Jesus said, my follower, whoever listens to you, is listening to me. Anyone who says no to you is saying no to me. And anyone who say no to me is really saying no to the one who sent me. And John chapter number 4, verse number 34, Jesus said, my food is to do what God wants. He is the one who sent me, and I must finish the work that he gave me to do.
to be sent by God is definitely not God. Jesus claimed to be sent by God. It means Jesus is not God. Christian Prince, if you want to be the good followers of Jesus, just pay attention to what Jesus said. Don't lie about the testimony of Jesus, because it's impossible for Jesus to lie, right? Okay, see you again. Oke, tadi kita sudah menyaksikan ya cuplikan video daripada seorang Ustadz Insan Mokoginta ini ya, seorang kristologi ini ya. Jadi tadi kita sudah melihat yang dia mengupload ya, ada 4 Injil yang dia ajukan sebagai bukti bahwa Yesus di situ mengatakan seorang yang diutus, dia bukan Tuhan. Lalu dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang sifatnya mengaku diutus dia bukan Tuhan gitu. Nah, menurut dia ini suatu pertanyaan yang sangat berat sekali untuk dijawab tentu. Nah, jadi tadi kita sudah lihat dari Matius pasal yang ke-10 ayat 40, Markus pasal yang ke-9 ayat 37, Lukas 10 ayat 16, Yohanes 4 ayat 34. Tidak perlu ya kita buka ayatnya karena semuanya hanya bicara tentang Yesus mengatakan kesimpulannya dia adalah yang diutus ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa untuk satu aja ya, satu contoh aja kita lihat. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, jadi oleh karena Yesus itu adalah yang diutus, maka dia menyimpulkan sesuatu yang diutus itu kan tidak mungkin Tuhan gitu. Nah, ayat yang dia pakai sebenarnya belum masih banyak sebenarnya kalau dia mau yang diutus, bantu Insan Mokoginta ini ya. Masih banyak sebenarnya di Alkitab mengenai tentang Yesus itu dikatakan yang diutus gitu. Jadi bukan hanya itu sebenarnya. Oke ya. Lalu bagaimana? Apakah kami harus takut? Oh, kami takut sekali. Saya takut. Pertanyaannya berat sekali. Tolong. Ya. Jadi hanya oleh karena ada kata-kata diutus, lalu itu menurutmu itu sudah bukti bahwa Yesus itu hanyalah seorang manusia dan dia bukan Tuhan. Disinilah sebenarnya letak ketololan kristologi daripada seperti Mokoginta ini dan kawan-kawan gitu ya. Karena di dalam kekristenan ayat-ayat yang begini ini tidak akan membuat kami botak kepala kami untuk memikirkannya gitu. Ya, saya sudah bantu, saya katakan bukan hanya 4 ayat itu saja, ada banyak di dalam 4 Injil itu kata-kata diutus. Satu kali Yesus mengatakan aku diutus bukan kepada orang Israel ya. Nah, jadi banyak sekali gitu. Lalu apakah kami botak kepala kami memikirnya, tidak sanggup kami memikirnya, pertanyaanmu berat kali lah bah. Nah, kamu harus tahu ya bahwa di dalam kekristenan itu Yesus itu dipercaya 100% dia adalah Allah, dia 100% adalah manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, Yesus itu 100% dia adalah manusia. Ketika dia di dunia ini dia dapat merasakan lapar, dia bisa merasakan letih, seperti manusia kebanyakan. Tapi dia juga adalah Allah. Nah, kan yang sebenarnya yang kamu ajukan ini adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Dan kamu harus ingat, di dalam Alkitab itu ada
ada kalanya Yesus berbicara dalam sisi kemanusiaannya, dan ada kalanya dia akan berbicara sebagai ketuhanannya. Nah, jadi saya maklum karena kamu ya tidak memahami tentang konsep ketuhanan Yesus ya. Tetapi yang menjadi saya merasa geli adalah pertanyaanmu kepada Christian Friends kok cuman ini gitu loh. Ya saya yang tidak ada apa-apanya dalam keilmuan dibandingkan Christian Friends, menurut saya ini bukan suatu pertanyaan yang berat gitu. Pertanyaanmu ini hanya menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Ketika Yesus itu dia bukan sebagai manusia, dia juga bergelar nabi. Ya, ketika dia berbicara, aku hanya diutus kepada orang Israel. Ya, jadi Yesus itu juga dipanggil guru. Itu sisi-sisi kemanusiaannya gitu. Ya. Nah, waktu dia ayat-ayat yang kamu kutip ini adalah pada saat Yesus berbicara dalam sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu gitu. Kamu tidak akan bisa membuktikan kepada kami orang Kristen ayat-ayat yang kamu kutip ini untuk mematahkan argumen Yesus adalah Tuhan. Karena ayat-ayat ini hanya menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Ya dalam kekristenan Yesus itu memang adalah dia 100% adalah Tuhan, 100% dia adalah manusia. Jadi sesimpel itu kok sebenarnya, nggak rumit menjawabnya kan. Nah, sekarang ya, saya bantu kamu dengan pertanyaanmu yang pernah kamu ajukan. Di dalam 10 pertanyaan yang mustahil orang Kristen bisa jawab. Kalau bisa jawab, hadiahnya BMW katamu dulu ya kan. Kan gitu. Ya kan, Insan Mokoginta Kristologi ini ya kan. Dulu pertanyaanmu yang menurut kamu tidak mungkin bisa dijawab oleh orang Kristen. Ya. Nah, yaitu di mana dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini saya sambungkan supaya kamu dalam sisi video saya ini juga dapat melihat pertanyaanmu tadi adalah menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Nah, saya sambungkan dengan pertanyaanmu yang pernah kamu buat dulu, 10 pertanyaan yang sulit, yang mustahil dijawab oleh orang Kristen. Kalau bisa hadiahnya BMW kan gitu dulu kan. Nah, supaya nyambung biar kamu dapat lihat nih Insan Mokoginta bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% dia adalah manusia. Di mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Oke, kamu pasti akan sangkal itu. Iya. Oh, di situ yang dimaksud bukan dalam bahasa Inggris, bukan Tuhan, tapi Tuan. Itu kan kira-kira begitu kan? Oke. Saya bisa terima dulu. Ya. Kita simpan dulu ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayo. Jika kamu, kepada semua orang-orang percaya, bahkan kamu juga Insan Mokoginta, jika kamu meminta sesuatu kepada Yesus, jika kamu, Yohanes 14:14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ini konteksnya ku itu Yesus ya, dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Berarti Yesuslah si penjawab doa. Yesuslah alamat daripada doa itu. Siapa? Ayo, seorang manusia yang sanggup berbicara. Minta kepadaku, aku akan memberikannya. Ini sudah menunjukkan tentang identitasnya sebagai Tuhan.
Kalau ayat-ayat yang tadi kamu katakan diutus itu adalah menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ayo siapa yang berani mengatakan minta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan melakukannya? Tidak seorang pun manusia. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak berani begitu. Kalau Anda bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah untuk keselamatannya. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad juga bersolawat itu kepada Allah, bukan ke dirinya. Iya kan? Anda setuju kan? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad kan bukan Tuhan. Maka dia tidak akan pernah sanggup menerima doa itu, permintaan umatnya ke dia kan? Nah, Yesus sanggup. Ayo manusia mana yang berani berkata setegas Yesus seperti Yohanes 14:14 ini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, nah ini coba kamu patahkan argumennya Insan Mokoginta. Ketiga, Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada waktunya nanti. Nah ini perkataan Yesus nih. Ini berbicara tentang eskatologis ini. Saatnya ketika nanti dia akan menyatakan diri sebagai keilahian ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi clear, tidak. Berarti alamatnya siapa? Yesus. Lalu yang akan menjawab doa umat manusia siapa? Yesus. Iya kan? Tegas ayat ini. Ini supaya para kristologi siapapun yang menyaksikan ini, ayo. Ya. Inilah ayat-ayat yang tegas tentang menyatakan ketuhanan Yesus. Yesus sendiri loh yang ngaku ini loh. Ya. Nah, kemudian karena kan tidak ada manusia seorang pun yang berani mengatakan berdoa kepadaku, alamat doanya kepadaku, aku akan memberikan. Enggak kan? Kanjeng Nabi Muhammad pun nggak berani toh. Ya kan? Nah, kemudian Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku itu Yesus ya. Pasti kamu juga mengenal Bapa. Jadi kalau kamu mengenal Yesus, kamu mengenal Bapa. Jadi berarti seolah-olah Yesus dan Bapa itu tidak dipisahkan. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Sekarang ini Yesus mengatakan dalam konteks dia ketika masih ada di bumi ya. Dalam konteks dia sedang berbicara kepada orang murid-muridnya. Sekarang ini kamu mengenal Dia, Tuhan itu yang kamu pertanyakan itu Insan Mokoginta. Dan kamu telah melihat Dia. Oh. Berarti Yesus mengatakan kalau kan dia jelas. Sekiranya kamu mengenal aku, mengenal Yesus, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini tegas ini. Nggak bisa lagi ini disangkal. Ayo coba sangkal. Ya, saya berikan tantangan balik. Demikian saya memberikan jawaban. Tidak perlu tunggu Christian Prince karena dia terlalu hebat untuk menjawab pertanyaan Insan Mokoginta ini ya. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan engkau hidayah dan melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Amin.